Saya harus memadamkan kebakaran di belakang pabrik limun itu. Mengerikan. Mengerikan. Tapi sekarang 50 tahun kemudian, saya lihat keturunan orang-orang yang dirusak tokonya itu malah diberkati Tuhan. Yang merusak malah tidak diberkati. Begitu-begitu aja sampai sekarang. Nah, kalau kita ikut Yesus, harta benda kita diambil. Saudara berani bayar harganya? Atau saudara pertahankan uang saudara? Waktu banjir 2007, itu satu leher begini. Satu bapak diangkat anak 3 tahun, didudukan di bahunya. Dia pegang, di kanannya ini ayam. Dia jalan di sungai. Ayamnya lepas. Dia tangkap ayam, anak terlepas. Anak ke bawah banjir. Ayam tidak dapat, anak pun tidak dapat. Hanya karena ingin pegang tuh ayam, yang paling penting anak dilepas. Itu terjadi kepada orang Kristen. Pada tahun 30 di Shanghai, ada seorang mahasiswa. Kosnya tuh kebakar. Kosnya kebakar, dia sudah di luar. Kebakaran kosnya. Tapi dia ingat ada uang. Kalau di kurs uang kita sekarang, hanya 7.000 rupiah. Dia lompat ke dalam hanya untuk ambil uang itu. Dan dia tidak bisa keluar lagi, terbakar. Banyak orang karena uang, karena kekayaan, hancur keselamatan, dirinya itu binasa. Karena kekayaan. Tiba-tiba saya ingat, coba kita buka Ibrani 10. Mungkin saya bisa mendapatkan itu ayat. Dalam Ibrani pasal 10. Ayat 34. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas. Dirampas loh, harta kita. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kalau hak kita dirampas, tidak usah protes. Tidak usah marah-marah. Terima dengan sukacita. Kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. Dan yang lebih menetap sifatnya. Inilah berkat 2 kali ganda yang dimaksud oleh Petrus. Yang tidak bisa dirampas orang. Ya, harta dunia. Saya lihat mobil mewah yang harganya 12,5 M. Itu terendam di dekat HI. Dan yang punyanya satu perempuan. Pakai apa nggak tahu, keluarin air dari mobil itu. Dia nggak keluar. Sebab mau keluar kemana? Dia keluarin air. Pakai dompetnya kali. 12,5 M. Kata bisnismen, kerugian per hari Jakarta 500 miliar per hari. Per jam apa per hari? Bisnisnya goncang. Maka kita udah siap, Tuhan udah memberikan satu jalan keluar.
tahun 2013 adalah tahun belas kasihan Tuhan. Maka Ayub tidak mau lepas belas kasihan Tuhan. Biar harta dirampas, kekayaan dirampas, dia pegang terus. Ini harga pertama. Harga yang kedua kembali lagi kepada Ayub. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah. Dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberi tahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, anak. Keluarga. Diambil. Saudara mesti tahu, Tuhan tidak bikin ini. Yang bikin ini iblis. Karena iblis sudah bilang, angkat tanganmu. Karena kamu mengelilingi Ayub, memagari Ayub. Tapi coba, angkat tanganmu. Pasti Ayub akan marah sama kamu. Ternyata tidak. Terus terang ayat ini memukul saya juga. Karena saya mau tinggalkan pekerjaan Tuhan waktu anak saya meninggal. Saya lebih baik jadi main musik lagi lah. Masih laku. Ya, sempat saya melatih di Puncak Pas itu. Dan di Sangga Buana saya melatih band. Ya. Buat apalah jadi pendeta. Kita sudah tinggalin semua, kenapa anak saya meninggal? Ya. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Saya suka ngomong ini di Jakarta. Jangan sok tahu tentang hidup. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita lihat Alkitab sebagai kita punya kompas. Kemana ini kita berjalan? Maka jangan terlalu sayang anak. Sampai anak itu jadi berhala. Sampai nggak ke gereja. Karena nggak ada yang jaga anak. Sumeng sedikit nggak ke gereja karena anak. Anak harus sekolah di luar negeri. Kalau di dalam negeri cuma belajar bahasa Sunda. Lebih baik di luar negeri. Sudah banyak sekarang orang yang sekolah di luar negeri. Yang menyesal. Karena anaknya tidak kembali. Seorang pengusaha di Semarang punya anak baru 15 tahun, satu gadis. Sekolah ke Australia. Belum 1 tahun sudah pulang tinggal nama. Satu mahasiswi dari Jakarta. Ayahnya mungkin uang 7 turunan gak akan habis. Sekolah di New York. Diperkosa. Sampai meninggal. Maksud saya, bukan salah sekolah di luar negeri. Tidak. Maksud saya, apa reaksi saudara kalau hal ini terjadi?
Semua yang nasihatin saya pendeta-pendeta. Sudah, Pak Audatu, kita tidak tahu rencana Tuhan. Sekarang kita nggak tahu. Sabar, nanti Tuhan akan bukakan. Saya balas apa? Om punya anak pernah meninggal? Oh enggak. Kalau enggak, maaf, jangan bicara. Sampai begitu. Karena kita belum mengerti. Harus bayar harga itu. Maka itu sebelum tidur itu ya, sebelum tidur ya sebentarlah saudara berlutut berdoa. Tuhan, saya percayakan hidup saya kepadamu. Malam hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ini tidur kita yang terakhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti tadi kesaksian. Ya. Belum pernah saya dengar ada pendeta yang dibawa ke sarang burung gagak. Baru hari ini. Dan burung gagak itu besar sekali. Dia bawa orang kayak begini langsung ke sarangnya. Bersama dengan telur-telur yang lain. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Tapi kalau kehilangan. Ini ada yang gawat ini 4 gereja. Satu gereja persis di pinggir sungai. Saya sudah bilang tahun 2007 pindah. Karena pendetanya ex Cianjur sampai meninggal di situ. Saya yang khotbah juga. Ini istrinya sekarang. Pindah atau bangun verdiping. Jadi gereja di atas dibawa kalau banjir nggak apa-apa. Nggak nurut. 2 meter. Organ semua kerendam, alat-alat listrik semua kerendam. Kecil buat Tuhan. Tuhan kalau mau berkati kita 2 kali lipat. Bisa dia. Dari nggak ada loh. Anaknya dikembaliin lagi 10. Lebih cantik, lebih cakep, lebih sehat, lebih... luar biasa. Tapi ini harganya. Lihat itu Ayub. Tidak berdosa dengan mulutnya. Dengan telanjang aku lahir. Dengan telanjang aku mati. Segala puji bagi Tuhan. Sampai dikatakan, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka yang berkata, kalau kamu dapat percobaan bersuka cita, itu setelah baca Ayub ini. Yang ketiga, dalam patsalnya yang kedua, pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dengan kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara atau bisul yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Maka berkatalah istrinya. Sampai di situ dulu. Yang ketiga adalah sakit penyakit. Alkitab mengajar 2 faksi besar. Yang pertama, dengan bilurnya kamu sudah disembuhkan. Tapi di faksi kedua,
Yesus berkata, orang sakit perlu tabib.